Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang saya hormati dosen pengampu perkembangan sosial dan emosional anak, Ibu Fadila Ayu Mungtias, MPD. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya, Arti Aulia Friani, sebagai moderator dalam diskusi materi perkembangan sosial emosional anak dan konsep diri. Dan dua rekan saya yang bernama Nabila Azka dan Nabila Safa. Eh, dilanjutkan, dilanjutkan saja pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Nabila Safa. Eh, Baik, terima kepadanya, kasih. kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih. Ini saya akan membahas tentang perkembangan sosial emosional dan perkembangan sosial emosional. Di bisok dulu deh. Aspek emosional dan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan aspek yang perlu dipahami oleh setiap guru PAUD. Aspek emosional dan sosial juga telah mulai berkembang sejak awal-awal kehidupan bayi. Menangis karena lapar dan ingin buang air kecil, terkejut karena suara keras, menunjukkan perkembangan emosi. Lalu tersenyum, tertawa, dan reaksi gembira melihat ibu adalah contoh hubungan sosial awal sang bayi. Lanjut, sini ada emosi. Emosi adalah berdasarkan pada perasaan suasana batin yang khas dan kompleks, ditandai terjadi perubahan biologis seperti perasaan senang, sedih, marah, takut, benci. Terus di sini ada menurut Lewis dan Rosenblum mengatakan proses terjadinya emosi dapat melalui 5 tahap. Yang pertama ada dorongan berupa situasi atau peristiwa. Misal anak direbut mainan kesayangannya itu kan ada emosinya gitu. Terus yang kedua terjadi proses pada sistem sistem sarafnya. Atau ketika seluruh informasi tentang mainan dan temannya diproses kayak dia merasakan gimana rasanya mainan diambil gitu. Terus yang ketiga terjadi perubahan fisiologis seperti meningkatkan tekanan darah, tegang, dan gemetar. Yang keempat itu diikuti oleh perubahan pada wajah, tubuh, atau suara seperti teriakan atau menangis. Yang kelima itu persepsi atau interpretasi individu terhadap kondisi emosinya sebagai marah atau kecewa. Lanjut, ada dalam program pengembangan emosi anak usia dini, tugas utama guru sebagai berikut. Yang pertama itu membantu anak memahami reaksi emosionalnya. Terus yang kedua, menunjukkan contoh dalam interpretasi atau melampiaskan emosi yang benar dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu gimana. Terus mengajarkan anak untuk belajar mengendalikan emosinya dengan benar dan tidak berlebihan. Contohnya kayak menangis boleh, tetapi tidak berlama-lama. Marah boleh, tapi tidak merusak barang. Terus membiasakan mengucapkan maaf jika salah, terima kasih telah dibantu, permisi jika lewat, dan seterusnya. Terus yang keempat itu berusaha secara bertahap untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku emosi yang menyimpang seperti kalau merasa kecewa dengan menjerit berlebihan itu kayak jangan gitu. Terus jika marah dengan melempar atau memukul teman kayak gitu. Terus tidak membelikan mainan dengan jika tidak dibelikan mainan gitu si anak tidak berguling jalan gitu kan biasanya terus atau menangis harian. Terus yang kelima berusaha untuk mengembangkan tindakan dan respon emosional yang positif. Misalnya anak yang suka marah akan dijauhi teman. Terus anak yang pemaaf dan sabar disayang Tuhan dan bentuk sikap empati lainnya, sikap kayak berbagi, sayang semua teman, terus sayang tanaman kayak gitu dan seterusnya. Lanjut.
Itu ada sosial. Sosial merujuk pada hubungan interaksi antar manusia yang diikat suatu nilai, aturan, atau norma. Hubungan antar manusia itu bisa berbentuk kekeluargaan, pertemanan, atau masyarakatan. Bersosialisasi berarti proses belajar berinteraksi agar bisa diterima dalam masyarakat atau kemampuan menyesuaikan diri dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan. Lanjut, untuk eh, untuk diterima seseorang harus memahami dan mengikuti norma, nilai, dan aturan masyarakat. Mereka bahkan harus menerapkan norma-norma tersebut dalam perilaku mereka. Bersosialisasi juga dapat berarti dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat. Anak usia dini pada awal kehidupannya berhubungan dengan anggota keluarga, ibu, ayah, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Sekitar 6 tahun sejak dilahirkan, anak berinteraksi hanya dalam keluarga. Dia hanya tahu aturan atau norma yang berlaku dalam keluarga saja gitu. Dia tidak memahami bahwa masyarakat memiliki aturan atau norma yang berbeda. Hubungan kekeluargaan dengan ibu, ayah, kakak berbeda dengan aturan pertemanan. Perbedaan inilah eh, yang sering terjadi tuh di masalah anak gitu. Aturan dalam keluarga sering masih dibawa dalam hubungan pertemanan. Misalnya, semua mainan di rumah adalah miliknya. Berbeda dengan mainan di sekolah yang biasa dimainkan oleh semua anak atau tidak boleh dimiliki siapapun. Atau apa yang anak minta di rumahnya harus dipenuhi, tapi berbeda dengan di sekolah. Masalah sosial yang sering dialami anak usia dini banyak bersumber dari kurang mampuan menyesuaikan diri, sehingga anak ditolak kehadiran atau kehadirannya menjadi konflik sosial. Masalah sosial dapat terlihat dari perilaku seperti jarang tersenyum, suka mencuri benda-benda kecil, terus cemas berlebihan, suka mengadu, berbohong, suka mengejek, suka bertengkar, merasa lebih kuasa, dan suka melawan. Terus biasanya di sini ada masalah emosi dan sosial banyak dipengaruhi karena tiga hal. Yang pertama itu pola asuh atau perlakuan orang tua dalam keluarganya. Yang kedua itu kondisi fisik yang berbeda dengan anak lain. Misalnya, maaf, eh, cacat atau gangguan sejak lahir gitu, kurang terawat atau sakit. Yang ketiga itu tinggal di lingkungan buruk. Oke, eh, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nabila Safa. Yang selanjutnya, lalu saya akan melanjutkan materi tentang teori-teori perkembangan sosial emosional. Yang pertama, teori Erikson. Erikson mengatakan bahwa perkembangan psikososial dapat digunakan untuk memahami emosional dan kehidupan sosial pada anak usia dini. Yang pertama, keluarga, guru atau wali, dan lingkungan berperan penting dalam perkembangan kepribadian sosial emosional serta pola pikir kognitif anak. Misalnya, pengaruh keluarga biasanya terkait dengan cara pengasuh, contohnya otoriter, demokrasi terbuka dan tertutup. Metode pengasuhan seperti contohnya sensitif dan lembut, dan sikap keluarga terhadap anak yang contohnya seperti penuh penuh perhatian dan toleran. Pola asuh suatu keluarga dapat mempengaruhi kondisi pikiran dan perilaku yang baik atau buruk. Pola pendidikan guru dan orang tua memiliki pengaruh yang signifikasi terhadap perkembangan sosial dan emosional pada anak. Orang yang merawat bayi berusia 0 hingga 8 bulan harus memperhatikan apa yang disebut Erikson sebagai kepercayaan dasar dan ketidakpercayaan. Bayi sosioemosional tumbuh dengan kepercayaan dasar, bukan ketidakpercayaan. Lalu, menurut teori Semilansky menekankan pentingnya bermain dalam perkembangan aspek sosial emosional. Ada 4 tipe utama permainan dasar yang diusulkan oleh anak-anak, yaitu fungsional atau sensorik motorik, konstruktif, dramatik, simbolik,
atau bermain peran dan bermain dengan aturan. Eh, Jenis permainan disesuaikan dengan usia anak. Untuk anak, kelompok bermain 3 sampai 4 tahun dan prasekolah 4 sampai 6 tahun, permainan dramatik atau simbolik seperti bermain peran dan sosiodrama atau permainan peran sosial. Sangat bagus untuk perkembangan sosial emosional. Lanjut. Lanjut, tahapan perkembangan sosial emosional menurut pada usia 1 sampai 30 hari. Yang pertama itu yang ciri-cirinya menangis bila pipis dan lapar. Dua, kontrol dengan orang lain dilakukan dengan gerak tangan, kaki, dan mulut. Pada usia 40 hari, hubungan dengan orang lain dengan sentuhan, canda. Yang kedua, anak-anak mulai merespon diajak bercanda melalui gerakan mulut, mata, mimik, kaki, dan tangan. Yang ketiga, sudah ada kontrak mata dengan satu atau dua objek, tetapi belum bisa membedakan dua objek, misalnya dua wajah sekaligus. Yang terakhir, suara lebih jelas ketika diajak bercanda dengan menyentuh-nyentuh pipinya atau daerah sekitar mulut. Lalu pada usia 3 bulan, adanya reaksi emosional terhadap hal menyenangkan saat dielus dan tidak menyenangkan pada saat anak merasa takut, marah. Yang kedua, sudah bisa menolak ketika mendengar suara seperti suara gemerincing mainan. Yang ketiga, merespon jika diajak bercanda atau bicara. Pada usia 6 sampai 9 bulan, menangis karena takut bila ditinggal ibu, senang jika didekati ibu, takut dengan orang asing. Pada usia 8 sampai 12 bulan, anak menunjukkan emosi, tidak suka dengan berteriak dan gerak tangan. Yang kedua, mendorong dan menarik baju bayi lainnya. Yang ketiga, tarik-menarik mainan dengan bayi lain yang kalah menangis menunjukkan sikap marah dengan menghentak-hentak kedua tangan. Yang selanjutnya usia 13 sampai 18 bulan. Masih suka rebutan mainan dengan anak lain, menunjukkan sikap reward dan agak sulit dihadapi. Lalu pada usia 18 sampai 22 bulan. Yang pertama, sudah mulai bisa berbagi mainan dengan orang lain. Yang kedua, memperlihatkan reaksi marah dengan merontak dan memukul. Pada usia 2 sampai 2,5 tahun, eh, anak mulai berteriak bermain dengan anak tetangga. Yang kedua, marah ketika mainannya dimainkan anak lainnya. Yang ketiga, memperlihatkan rasa takut jika ditakuti, bisa mengadu jika disakiti, bisa menampar. Yang ketiga, bisa bertanya terhadap orang yang belum dikenal. Lalu dia berkata, Mama, siapa itu? Lalu mamanya eh, menjawab, eh, itu eh, lalu lalu anak itu bertanya kepada mamanya, Mama, siapa itu? Yang ketiga, memperlihatkan reaksi tak suka dengan berpura-pura tidur, mengibas tangan, berlari, dan sembunyi. Yang ketiga, mengerti istilah nakal dan jahat dan baik. Yang terakhir, bisa mengenal orang yang namanya. Lalu pada usia 2 sampai 5 eh, lalu pada usia 2,5 sampai 3 tahun yang akan dijelaskan oleh Nabila Safa. Baik, terima kasih. Pada usia 2,5 sampai 3 tahun terjadi pertentangan dengan temannya
tapi juga memiliki teman lain. Terus yang kedua itu teman yang dianggap jahat tidak boleh datang ke rumahnya. Yang ketiga, perasaan cemburu bila sang ibu menggendong anak lain. Selanjutnya, bisa menunjukkan rasa marah dalam waktu lama untuk menarik perhatian di sekelilingnya. Lanjut, mulai sering bertengkar dengan kakak-kakaknya. Lanjut, bisa mengungkap perasaan dengan kata-kata tepat, meskipun ucapan ada yang belum betul, seperti bagus, pedes, gitu. Lanjut, marah jika mainannya dimainkan anak lain. Lanjut, sudah membedakan teman itu, teman mana yang baik, mana yang jahat. Lanjut, sering terjadi konfrontasi dengan teman sebayanya. Lanjut, sering berontak atau agresif ditandai dengan melempar benda, menjerit, marah pada siapa saja. Yang terakhir itu menunjukkan perasaan takut dengan menjerit terhadap kayak lagi nonton gitu, nonton TV atau eh, lampu gelap atau ditinggal sendirian di rumah. Lanjut, ada usia 3 sampai 4 tahun. Yang pertama itu ciri-cirinya mulai ada rasa malu terhadap dia tuh eh, perempuan atau laki-laki kayak gitu. Terus masih suka berontak seperti memukul, melempar, berteriak sekeras-kerasnya gitu. Lanjutnya merasa menjadi bagian dalam keluarga seperti minta bagian makanan, kegiatan sholat, mandi, dan seterusnya. Lanjut, perasaan gembira dengan tepuk tangan, melompat-lompat, merasa merasa iri dengan barang mainan, sepatu atau baju anak lainnya gitu. Lanjut, itu ada usia 4 sampai 6 tahun. Ciri-cirinya itu lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya, menunjukkan sikap suka atau tidak suka, walaupun rentang waktunya pendek. Suka merajuk, kayak bersembunyi dan menangis sendiri bila dimarahi, sedih jika barang atau hewan kesayangan itu hilang atau mati. Yang lanjut, kegiatan berteman lebih intens, kayak bermain bersama, bisa di rumah teman atau di rumahnya. Lanjut, itu menunjukkan perilaku marah atau tidak senang dengan menyembunyikan diri sambil menangis. Lanjut, anak harus diakui sebagai bagian dari keluarga kayak gitu. Lanjut, kegiatan pertemanan lebih intens, perselisihan mulai berkurang, kayak udah jarang marah kayak gitu. Terus interaksi dengan teman sebaya sangat intens, sudah jarang bertengkar atau bisa bekerja sama lebih lama, kayak main barengnya tuh lebih lama. Terus yang terakhir itu respon positif dari orang dewasa membuat anak peka. Lanjut, saya kembalikan ke moderator. Lalu, makasih kepada Nabila Syafa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep diri, visi, karakter, motivasi, indikasi, dan keunikan masing-masing anak. Yang saya akan menjelaskan pengertian konsep diri. Konsep diri adalah komponen penting dari diri seseorang. Konsep diri didefinisikan sebagai perasaan seseorang tentang dirinya sendiri sebagai individu yang utuh dengan ciri-cirinya sendiri, yang memungkinkan seseorang dikenal sebagai individu yang memiliki ciri-ciri sendiri. Konsep diri juga penting sebagai bagian diri yang dapat memahami kebutuhan dalam diri seseorang serta introspeksi terhadap kelebihan dan kekurangan seseorang secara alami. Oke, saya akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Nabila Azka. Kepada Nabila Azka disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Aul. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari konsep diri. Yang pertama itu ada fisik.
Konsep diri fisik mengacu pada bagaimana seorang anak melihat dan menilai dirinya sendiri secara fisik. Ini mencakup pemahaman tentang kita, tentang tubuh kita, kekuatan, kemampuan motorik, dan karakteristik seperti tinggi, warna kulit, rambut, dan bentuk tubuh. Nah, sejak sejak usia dini, anak-anak memperhatikan dan membandingkan sifat fisik yang mereka miliki dengan orang lain yang berdampak pada persepsi eh, mereka tentang diri mereka sendiri. Nah, seorang anak yang aktif dan kuat, misalnya mungkin memiliki persepsi tubuh yang lebih positif daripada anak yang kurang aktif. Nah, konsep diri ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendapat orang tua dan teman sebayanya. Nah, misalnya jika anak kecil, jika anak kecil kita sering puji karena dia tuh cantik. Nah, mungkin dia tuh akan merasa sampai besarnya tuh kalau kalau cantik itu kayak harus gitu, dia tuh harus harus cantik sampai nanti gitu ya. Nah, terus nah sebaliknya juga kalau misalkan kita sering diejek gitu ya, kalau kita tuh gemuk. Nah, mungkin itu juga akan berpengaruh kepada diri kita karena kita disebut gemuk sama orang atau jelek sama orang. Jadi kitanya tuh gak percaya diri gitu dan gak pede sama tubuh kita. Nah, terus juga kita cenderung membandingkan diri kita dengan teman-teman kita. Nah, persepsi mereka tentang kecantikan atau ketampanan dapat mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak merasa insecure gitu. Nah, yang kedua, di sini ada karakteristik. Nah, menurut David dan Om Roth, perubahan konsep diri yang terjadi pada anak-anak berusia 6-12 tahun disebabkan oleh tuntutan akademik dan perubahan sosial yang baru ditemukan di lingkungan sosial sekolah mereka. Nah, sekolah memberi anak kesempatan untuk mengenal perbedaan antara diri dan dirinya dan teman-temannya yang membantu mereka membuat penilaian yang rasional dan masuk akal terhadap temannya. Nah, menurut Santrok ada 3 karakteristik ya untuk melihat perubahan pandangan diri anak dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada karakteristik internal. Nah, mereka biasanya lebih mampu memahami diri mereka melalui karakter internal dan eksternal pada masa kanak-kanak akhir. Ia sensitif terhadap apa yang ia lakukan dan bagaimana orang lain menanggapi perilakunya. Yang kedua itu ada karakteristik ciri eh, aspek sosial. Nah, selama masa kanak-kanak, seorang dapat memahami dirinya sendiri dan sering bergabung dengan kelompok sosial sebagai acuan untuk mendeskripsikan dirinya sendiri kayak yang tadi temannya itu. Yang ketiga ada karakteristik perbandingan sosial. Nah, di antara usia 6-12 tahun, perbandingan sosial di lingkungan sekitar merupakan dasar utama untuk pemahaman diri anak. Pada tahap perkembangan ini, anak cenderung sepenuhnya membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, kemudian juga setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang terdiri dari karakteristik seperti temperamen, sikap, dan perilaku. Bagaimana seorang anak bereaksi terhadap situasi sosial tertentu dipengaruhi oleh temperamen yang merupakan dasar biologis dari kepribadian. Nah, anak-anak dengan temperamen yang mudah beradaptasi akan akan lebih cepat menyesuaikan diri, Eh, sementara anak-anak yang lebih pemalu atau sensitif mungkin memerlukan waktu lebih untuk menyesuaikan dirinya gitu. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu seperti ketekunan, keberanian, dan sikap terhadap pembelajaran dan tantangan. Nah, di sini juga ada beberapa karakteristik umum yang diidentifikasi pada anak-anak adalah sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama itu ada ekstrovert versus introvert. Nah, ekstrovert itu cenderung menyukai interaksi sosial. Nah, sementara introvert lebih menyukai situasi yang lebih tenang dan lebih sedikit interaksi sosial gitu. Terus yang kedua ada stabilitas emosi. Anak-anak yang stabil secara emosional lebih mampu mengelola stres dan frustasinya dibandingkan dengan anak-anak yang mudah terpengaruh oleh emosi. Yang ketiga ada keterbukaan terhadap pengalaman.
Nah, anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu dan terbuka terhadap pengalaman cenderung lebih mudah menerima perubahan dan ingin mempelajari hal-hal baru gitu. Kemudian yang ketiga, ada ada motivasi individual. Nah, dorongan internal yang mendorong tindakan dan perilaku anak untuk mencapai tujuan dikenal sebagai motivasi. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama yaitu intrinsik yang berasal dari anak sendiri dan ekstrinsik yang berasal dari hal-hal yang datang dari luar. Nah, anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik biasanya terlibat dalam aktivitas karena mereka menikmati proses. Contohnya mereka mungkin bermain dan bersenang-senang untuk belajar hal baru yang karena dianya tuh memiliki rasa ingin tahu yang lebih gitu. Nah, sebaliknya juga motivasi berasal dari sumber eksternal yang dapat berasal dari keinginan untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan, atau keamanan dari hukuman. Nah, menurut Sardiman, motivasi dalam kegiatan belajar dapat didefinisikan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang mendorong kegiatan belajar. Eh, bisa menjamin bahwa kegiatan belajar berlanjut dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar yang diinginkan dapat siswa capai. Namun menurut Chernis and Goldman, orang yang memotivasi memiliki 4 ciri. Yang pertama itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, inisiatif. Dan yang terakhir, sikap optimis terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, dorongan yang diberikan pada anak itu contohnya seperti pujian, sanjungan, bimbingan yang tepat, dan itu tuh dapat membantu anak merasa lebih dihargai dan diakui gitu. Karena usaha yang telah ia usahakan, yang telah ia hasilkan, dan menghasilkan prestasi yang baik. Nah, oleh karena itu, dorongan itu harus tepat dan tidak kasar. Jangan jangan kita tuh memotivasi si anak tuh dengan kata-kata yang kasar, bentakan atau pukulan karena dapat membuat anak tertekan gitu. Nah, terus juga Irwanto mengatakan bahwa anak-anak memiliki kekuatan batin dan emosional yang luar biasa yang memungkinkan mereka untuk mengatasi berbagai trauma. Anak mencari dukungan dari teman, keluarga, dan orang lain dalam menghadapi dan mengatasi situasi yang menyenangkan. Nah, dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi itu sangat penting untuk anak-anak, terutama anak usia dini yang masih dalam tahap perkembangan. Nah, agar mereka dapat memberikan arahan yang dapat memberikan arahan yang tepat untuk meningkatkan potensi mereka. Nah, ini juga apa sih? Karena anak-anak membutuhkan pengalaman baru untuk mendorong perubahan dalam perilaku atau kegiatan mereka yang dapat didukung oleh motivasi yang baik. Nah, selain itu juga, guru dapat lebih mudah mendorong keinginan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Tanpa motivasi, tanpa motivasi, anak tidak akan mengerti apa yang akan dipelajari dan mengapa hal itu perlu dipelajari gitu. Yang mengakibatkan kegiatan mengajar sulit untuk berhasil dan kurangnya kesempatan untuk berhasil. Nah, yang terakhir ini ada keunikan masing-masing anak. Nah, faktor yang ada beberapa faktor yang mempengaruhi keunikan anak. Keunikan anak itu dipengaruhi oleh faktor biologi, lingkungan, dan pengalaman hidup. Cara mereka berpikir, merespon situasi, dan menyelesaikan masalah pun itu juga beberapa contoh dari faktor ini gitu ya. Nah, beberapa anak mungkin menunjukkan bakat atau minat khusus seperti dalam seni musik, seni olahraga, atau matematika yang membuat mereka menonjol di antara teman-temannya gitu. Nah, faktor-faktor itu yang pertama itu ada faktor pengalaman hidup. Nah, faktor pengalaman hidup yang pertama itu anak-anak dibesarkan di lingkungan yang berbeda, baik dari segi budaya, ekonomi,
maupun sosial yang akan memiliki cara pandang yang berbeda dan nilai yang berbeda-beda gitu. Jadi dari sudut pandang dari pola pikir dan sudut pandang si anaknya pun bakal berbeda gitu. Yang kedua, itu ada faktor lingkungan atau faktor keluarga, eh, yaitu interaksi dengan orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya untuk membentuk keunikan setiap anak karena mereka belajar tentang dunia melalui hubungan keluarga. Jadi kalau misalkan kan ada juga pepatah yang mengatakan kalau buah tidak jatuh dari pohonnya. Nah, itu juga mungkin salah satu contohnya ya. Yang ketiga itu ada gaya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar yang unik. Beberapa anak lebih menyukai pembelajaran visual, sementara yang lain lebih menyukai pembelajaran kinestetik atau auditori. Nah, untuk mendukung perkembangan anak yang baik, kita perlu memahami bahwa setiap anak itu adalah unik dan penting gitu. Ini juga membantu anak merasa diterima dan dihargai dan caranya itu ya kayak gitu gitu, yang meningkatkan kepercayaan diri dan konsep diri yang positif gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Azka yang telah menyampaikan materinya. Lalu, eh, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang kurang karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.